Shalom dan damai di hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semoga kita berbahagia dan bersuka cita di hari ini. Mari kita mengawali hari ini dengan beribadah kepada Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Engkau mengaruniakan bagi kami kehidupan yang baru di hari ini. Oleh sebab itu, kami hendak mengawalinya dengan berdoa, membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga benar-benar firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan firman Tuhan di hari ini kita akan merenungkan dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian, "Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui." Saudaraku, dari bagian firman Tuhan ini kita akan membahas tema berbahagialah orang yang menderita bersama Kristus. Berbahagia adalah dambaan setiap orang. Tidak ada orang yang tidak ingin berbahagia di dunia ini. Berbahagia sering dikaitkan orang dengan kepuasan batinia maupun lahiriah, berdasarkan keberhasilan mencapai tujuan dan harapan dalam hidup, baik secara pribadi maupun dalam satu komunitas. Salah satu konsep berbahagia dari seseorang di kalangan budaya orang Yahudi adalah ketika manusia atau orang tersebut bisa memiliki keturunan atau anak cucu. Sebab hidup manusia dalam pandangan Yahudi dipandang sempurna ketika orang tersebut memiliki keturunan atau anak cucu. Terlebih lagi bagi seorang perempuan di kalangan Yahudi, menjadi suatu tuntutan yang utama adalah ketika perempuan itu bisa memiliki anak. Perempuan yang memiliki anak, perempuan yang mengandung dan menyusui, dipandang sebagai berkat atau pahala yang diberikan oleh Tuhan atas perbuatan baik perempuan tersebut. Nah, sebaliknya, kemandulan dipandang sebagai sebuah hukuman atau kutukan dari Tuhan akibat dosa yang dilakukan orang tersebut. Tetapi suatu pemahaman yang berbeda, konsep yang berbeda diungkapkan Tuhan Yesus menurut Lukas 23 ayat 29. Berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan Tuhan Yesus ini berkaitan dengan perasaan iba atau perasaan empati atas tangisan dari perempuan-perempuan yang mengikuti Dia sambil menangis dengan sedih. Tuhan Yesus bermaksud menghibur dan menguatkan perempuan-perempuan tersebut yang setia mengikuti Dia dengan mewujudkan perhatiannya kepada mereka. Namun tujuan utama ucapan Tuhan Yesus ini adalah hendak menggambarkan penderitaan yang berat masih akan datang menimpa pengikut-pengikutnya, di mana penderitaan itu akan melebihi derita sakit yang dialami oleh perempuan yang melahirkan dan yang menyusui. Karena itu konsekuensi dari mengikut Yesus adalah bersedia menjalani hidup yang ada bahkan banyak tantangan dan pergumulannya. Ada saja kenyataan yang sering terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita harapkan. Sebagaimana jalan derita sengsara yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia difitnah, ditolak, dihianati, disingkirkan, bahkan mati disalib. Tetapi mereka yang tetap bertahan, bertekun, bertabah, dan setia mengikut Yesus, ada kepastian pengharapan yang baru, bagaikan seorang perempuan yang mandul
meski yang dianggap hina, dianggap tidak sempurna oleh dunia ini, ditolak, dijauhi oleh dan beroleh, namun dia akan beroleh bahagia dan sukacita di dalam Yesus. Demikian kita pun akan beroleh berkat, pertolongan, perlindungan, keselamatan, bahkan kebahagiaan, kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus ketika kita dengan sungguh-sungguh menjalani hidup meski menderita bersama Yesus. Kita beroleh kebahagiaan yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu. Di kesempatan hari ini Engkau beri bagi kami waktu untuk beribadah, membaca merenungkan firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu akan terus memperlengkapi kami, mengiringi perjalanan hidup kami, aktivitas dalam tugas kerja, tanggung jawab, usaha, mata pencarian, dan banyak hal yang kami lakukan dalam menjalani hari-hari hidup ini. Terlebih ketika kami ada di dalam suasana perayaan Minggu Sengsara-Mu ya Yesus Kristus. Tolonglah kami untuk kami sungguh-sungguh bertekun di dalam kehidupan kami meski ada banyak tantangan, pergumulan, dan derita. Karena kami percaya ketika kami menderita bagi Kristus, menderita bersama Kristus, bahkan mati bersama Kristus, kami beroleh kebahagiaan dan kehidupan yang kekal. Ini kami Tuhan yang berdoa, bermohon sambil mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, renungan harian keluarga melalui channel YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.